Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan data shortcut versi terbaru, yang mana video sebelumnya itu sempat dihapus oleh YouTube, dan akhirnya sekarang sudah kembali lagi. Kemarin itu sempat dihapus dan sekarang sudah kembali lagi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas data shortcut versi terbaru, yang mana tampilan dashboardnya saya tambahkan untuk rekap per kelas. Saya tambahkan untuk rekap per kelas, per tingkat ya, rekap per tingkat, dan di bawahnya ada rekap per rombel. Jadi di atasnya rekap per kelas, per tingkat, di bawahnya rekap per rombel. Pada versi ini ada menu baru, yaitu daftar peserta didik, kemudian penerima bantuan, dan menu rombongan belajar. Saya akan tampilkan di daftar peserta didik. Menu ini hanya menampilkan daftar siswa saja. Tidak ada tombol untuk updating. Ini bertujuan hanya untuk print saja ya. Print data per kelas. Itu pun datanya tidak begitu lengkap. Hanya ada nama, sampai di sini ayah, ibu. Jadi hanya sampai situ saja, tidak ada alamat juga ya, ada alamat juga. Tidak sampai data yang lengkap. Ini hanya data per kelas saja. Kemudian di menu penerima bantuan, nah ini daftar di sini daftar siswa yang sudah diusulkan oleh sekolah layak PIP. Nah ini daftar usul sekolah. Kemudian di sini bisa memilih belum usulkan. Nah di sini adalah daftar siswa yang belum diusulkan layak PIP oleh sekolah. Nah teman-teman, jika siswa tersebut akan diajukan layak PIP, silahkan teman-teman edit di tombol kanan. Nah kemudian di sini ada untuk updating data orang tua juga, pekerjaan ya. Pekerjaan ayah, kemudian pekerjaan ibu, dan penghasilan ayah, penghasilan ibu. Ini karena bertujuan supaya datanya relevan. Nah jika siswa tersebut kita ajukan layak mendapatkan PIP dengan alasan siswa miskin misalkan, maka nanti pekerjaan orang tuanya pun harus menyesuaikan. Jangan sampai di sini penghasilan ayahnya itu lebih dari 2 juta, begitu. Jadi kita bisa langsung mengedit updating data untuk pekerjaan orang tua. Nah di sini misalkan buruh, kemudian penghasilannya 5 sampai 1. Nah, untuk pekerjaan ibu mungkin tidak bekerja, rumah tangga, penghasilannya mungkin tidak berpenghasilan. Nah, jika siswa tersebut akan diajukan seperti ini, silakan diklik update. Nah, ini sudah layak diusulkan. Ini nanti siswa tersebut yang barusan kita usulkan itu nanti akan berpindah ke tabel usulan sekolah. Jadi nanti akan pindah ke sini. Nah, kemudian menu yang baru, jadi hanya itu ya, menu untuk penerima bantuan, hanya itu saja. Nah, ini bisa di-download daftar usulan sekolahnya. Kemudian pada menu selanjutnya, menu yang baru yaitu rombongan belajar. Nah, beda seperti versi sebelumnya. Jadi yang sekarang itu ada daftar anggota rombel, kemudian di sebelah kanannya ada daftar yang belum masuk ke rombel. Kita lihat di dalam tabel daftar siswa yang belum masuk rombel, kita pilih tingkat di sini. Ya, ketika kita pilih tingkat 2A, kelas 2A ataupun 2B, nah nanti datanya itu sama. Datanya antara 2A sama 2B itu sama. Jadi ini kan disebutnya tingkat. Saya contohkan tingkat 1A. Nah, di sini ada beberapa siswa yang belum masuk rombongan belajar. Ketika kita ingin memasukkannya, silakan pilih. Nah, kita juga bisa memilihnya sekaligus. Dengan cara sama ya, seperti di Dapodik. Kita pilih dahulu yang mana yang akan dimasukkan
pertama, kemudian kita pilih tahan tombol shift, kemudian pilih baris yang terakhir, misalkan di sini. Nah, ini nanti akan terblok semua siswa yang dipilih. Kemudian cara memindahkan siswa yang belum masuk rombel ini ke rombel tujuan, silakan teman-teman, misalkan ini yang akan dimasukkan, kemudian ini pilih dahulu jenisnya, jenis apa. Karena ini di tingkat awal, maka saya masukkan jenisnya siswa baru. Nah, setelah itu kemudian kita pilih kelas di sini di tabel yang sebelah kiri. Kita pindahkan ini, kita masukkan siswa tersebut ke kelas mana? Ke kelas 1A misalkan. Nah, ke tabel 1A, ke kelas 1A misalkan. Kemudian kita klik daftarkan. Nah, nanti akan melanjutkan proses daftarkan 9 siswa terpilih ke rombel 1A. Nah, jadi kita akan mendaftarkan siswa tersebut ke rombel 1A ya, sesuai yang kita pilih di tabel yang sebelah kiri. Nah, ini. Kita klik daftarkan saja, kemudian lanjut proses. Nah, tunggu beberapa saat, proses akan melakukan memasukkan siswa ya, akan memasukkan siswa ke rombel tujuan. Nah, ini siswanya sudah masuk ke rombel tujuan, yaitu rombel 1A. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, ketika kita ingin mengeluarkan siswa juga sama, kita blok saja dahulu di sini, ataupun kita misalkan hanya mengeluarkan satu, ya pilih satu saja di sini. Nah, ini siswa terpilihnya. Kemudian klik tombol keluar. Nah, keluarkan satu siswa terpilih dari rombongan belajar. Lanjutkan proses. Jadi, nama siswa 4 itu akan dikeluarkan dari rombongan belajar 1A. Nah, ini sudah keluar. Nah, bagaimana bisa tidak, misalkan tadinya dia ada di tingkat 1, mau dipindahkan ke tingkat 6, itu bisa. Nah, jadi silahkan di tabel sebelah kirinya, kita pilih saja dahulu kelas tujuannya. Misalkan ke kelas 6A. Nah, ini kemudian sama seperti tadi, kita pilih siswanya, kemudian kita daftarkan, kita klik tombol daftar. Nah, jangan lupa ini statusnya ganti. Jenis pendaftarannya, bukan jenis pendaftarannya, jenis siswa di anggota rombelnya. Apakah siswa baru, naik kelas, atau mengulang. Nah, saya pilih saja di sini naik kelas, kemudian kita daftarkan. Nah, kita lanjutkan proses pemindahan siswa yang kita pilih ke kelas 6A. Kita lanjutkan saja. Nah, proses sudah selesai. Sudah data siswa tersebut sudah masuk ya teman-teman. Nah, ini nama siswa 4 dan nama baru. Itu sudah masuk. Jadi begitu teman-teman. Menu yang ada di dapur shortcut kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.